Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu untuk anak-anakku. Kita untuk tetap belajar. Kita lanjutkan materi tentang alat-alat potong pada proses pembubutan. Yang keenam adalah karter atau knoling. Nah, ini fungsinya untuk apa ini? Nah, fungsi dari kartel ini adalah untuk membuat alur-alur melingkar lurus atau silang pada bidang permukaan benda kerja bagian luar atau di dalam. Ya. Tujuannya untuk apa pengkartelan ini? Yaitu agar permukaan bidang tidak licin pada saat dipegang. Contohnya terdapat pada batang penarik, tangkai palu besi atau pemutar yang dipegang dengan tangan, atau juga kalau kamu lihat di kunci cak itu di tengahnya, nah itu kan ada bekas dari atau hasil dari kartel ya. Untuk pengkarteran bagian dalam tujuannya adalah untuk keperluan khusus, misalnya memperkecil lubang bearing yang sudah longgar. Nah, ini adalah untuk mensiasati ya. Jadi kalau di luar biasanya untuk pengkarteran di luar itu di pengencang itu biar tidak licin, maka di kartel. Kemudian bentuk profilnya ada yang lurus, ya ini bentuknya lurus atau strike. Kemudian ada yang sudut atau menyilang. Nah, kemudian juga ada yang bilah, ketupat atau intan. Ya, jadi dia bersilangan. Nah, kalau yang ini kan silangnya satu arah. Ini juga satu arah. Nah, ini adalah kombinasi seolah-olah seperti belah ketupat. Kemudian macam-macam bentuk gigi kartel. Ini kamu perhatikan. Ini yang lurus, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian ini yang silang, ini juga silang. Ini karena lebih kasar ya, lebih kasar dibandingkan dengan yang nomor 3 ini. Kemudian berikutnya adalah macam-macam bentuk kartel dan pemegangnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada di industri atau di pasaran. Nah, ini yang diperdagangkan. Ini adalah kartelnya, kemudian ini pemegangnya atau holdernya ya. Jadi bentuknya macam-macam seperti ini. Contoh penggunaan kartel ya, kamu nanti lihat contoh penggunaan kartel, kamu perhatikan. Nah, ini adalah ketentuannya, kamu perhatikan dulu ketentuannya. Karter harus sejajar dengan senter, seperti halnya ketika kita membubut, karter ini dipasang sejajar dengan senter spindle atau senter benda kerja. Kemudian secara teoritis diameternya nanti harus dikurangi 1/3 sampai 1/2 kisar kartel. Kartel pun juga memiliki ukuran ya. Kemudian nomor 3, kecepatan putar mesin atau spindle mesin 1/4 dari putaran normal. Kemudian karter dimiringkan sebesar 3 sampai 5 derajat. Nah, ini untuk memudahkan atau ini biar tidak berat dalam proses pemakanan.
Nah, sekarang perhatikan langkah kerjanya. Seandainya nanti kita akan mengkartel dengan diameternya adalah 14 mili. Ini diameter matangnya ya, jadi diameter akhir. Maka cara menghitung bakalannya itu adalah diameter 14 dikurangi dengan setengah kisar kartel. Nah, misalkan kayak kisarnya adalah 2, maka diameternya sama dengan 14 ya. Jadi nanti pengurangannya adalah dikurangi 2 atau setengah, 2 kali setengahnya. Nah, sehingga sama dengan 13. 13 ini adalah bakalan diameter kartel. Nah, ini dibubut dulu menjadi diameter 13. Nah, kemudian setelah pengkarteran dibuat rendah atau 1/4-nya dari kecepatan normal. Jadi dia lebih rendah karena ini kan penekanan nanti. Ini perhatikan, ini memasang kartel harus setinggi senter. Dipasang betul-betul kuat. Nah, perhatikan. Nah, ini dimiringkan sebesar 3-5 derajat. Sebelum dilakukan penyayatan harus diberi pelumas ya, biar nanti dia tidak berat. Nah, setelah mesin menyala, kita lakukan proses pengkartelan. Bisa dilakukan dengan cara otomatis sepanjang ukuran atau panjang kartel yang diminta. Kita kembalikan lagi. Jadi proses pengkarteran bisa dilakukan berulang ya, kalau belum mencapai ukuran yang ditentukan. Kemudian ini ditambahkan kedalamannya, posisi mesin tetap dalam keadaan berputar ya. Kemudian dilakukan pengkarteran berikutnya. Nah, lalu kita cek apakah sudah sesuai dengan ukuran yang diminta atau belum. Nah, ternyata sudah sesuai dengan ukuran, yaitu 14 mili. Demikian proses pengkarteran di mesin bubut. Baik, untuk alat potong, pembahasan materi alat potong pada mesin bubut ini yang ke-6. Untuk yang terakhir yaitu ke-7 pahat, kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.